Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam di sini. Di video kali ini gue akan menjelaskan struktur dan seluruh kekuatan anggota Beast Pirates. Video ini mungkin akan cukup panjang karena anggota Beast Pirates ini bener-bener banyak banget. Jadi siapin dulu aja cemilan atau makanan kalian ya. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Kalian juga bisa support via Saweria, link ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Sebelum gue bahas kekuatannya, gue mau jelasin singkat struktur yang ada di Beast Pirates. Pertama, ada samurai, ninja, dan numbers yang punya peran jadi kekuatan tambahan di Beast Pirates. Lalu ada waiters, plashers, dan gifters. Mereka ini adalah pasukan kroco utamanya. Detailnya gue jelasin nanti. Lalu di atasnya ada Shinichi. Di atas Shinichi ada Tobiropo. Nah, di atasnya lagi ada para elit bernama All Stars. Dan terakhir tentu aja ada kaptennya yaitu Kaido. Oke, detailnya gue akan jelasin nanti ya beserta kekuatan mereka. Pertama kita mulai dari anggota penting yang belum jelas masuk ke kelompok apa, Appo dan Yamato. Kita mulai dari Appo dulu. Appo di Beast Pirates punya peran yang cukup penting yaitu merekrut anggota baru. Appo memiliki kekuatan buah iblis otonomi. Buah iblis paramesia ini membuat Appo bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi berbagai alat musik yang bisa dimainkan. Nah, gelombang suara yang dihasilkan dari musiknya bisa membuat tebasan, benturan, atau ledakan yang bisa melukai musuhnya. Menariknya, Appo juga bisa membatasi efek musiknya hanya kepada target tertentu. Jadi, rekan-rekannya bisa terhindar dari efek serangan musiknya walaupun mereka mendengarnya. Nah, karena gelombang tidak bisa dilihat, serangan Appo hampir mustahil untuk dihindari. Tapi kelemahannya adalah jika musuhnya menutup telinga, serangan Appo tidak akan memberikan efek apa-apa. Oke, kita lanjut ke Yamato yang memiliki mythical Zoan Inu-Inu-Nomi model Okuchi no Makami. Dengan buah iblis ini, Yamato bisa berubah menjadi dewa serigala kuno yang disebut Kaido sebagai dewa pelindung Wano. Yamato sejauh ini sudah menunjukkan dua tipe transformasi, full form dan hybrid. Untuk kekuatannya sendiri sama seperti Zoan lainnya, ketika bertransformasi Yamato akan mendapatkan peningkatan kemampuan fisik yang cukup signifikan. Bahkan karena Yamato memiliki jenis Zoan karnivora, naluri predator Yamato menjadi meningkat, membuatnya lebih buas dalam pertarungan. Kalau kalian perhatiin, Yamato ketika bertransformasi menjadi sosok Makami mampu bertarung hampir seimbang dengan Kaido. Untuk kemampuan uniknya, Yamato diketahui dalam sosok Zoannya bisa menghasilkan dan mengendalikan es. Beberapa teknik yang ditujukan sejauh ini adalah Namuji Hyoga. Teknik ini bisa menyemburkan udara yang sangat dingin dari mulutnya hingga targetnya menjadi es atau beku. Selain itu ada Kagamiya. Teknik ini digunakan Yamato untuk melindungi dirinya dari serangan. Dia akan melapisi tubuhnya dengan es yang berfungsi sebagai armor untuk melindunginya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke kelompok samurai dan ninja yang berjumlah 16 anggota. Kita mulai dari Fukurokuju ya. Fukurokuju diketahui merupakan master ninjutsu dan disebut sebagai rival dari salah satu ninja paling berbakat, Raizo. Salah satu jurus atau teknik yang menjadi ciri khas Fukurokuju adalah Nimpo Mimitabu Cracker. Dengan teknik ini, Fukurokuju bisa mengendalikan cuping telinganya seperti lengan dan menggunakannya untuk menyerang lawannya. Hal ini persis seperti cambuk. Bahkan cuping telinga Fukurokuju bisa digunakan untuk terbang jika dia memutarnya seperti baling-baling. Nah, untuk 15 anggota sisanya sayangnya tidak ditampilkan dengan jelas kekuatannya di manga ataupun di anime. 15 anggota
Anggota sisanya hanya diperlihatkan memiliki kemampuan umum seorang ninja seperti shuriken dan bergerak cepat. Oda hanya memberikan informasi kemampuan mereka melalui SBS. Daikoku adalah ahli transformasi, artinya mungkin dia bisa menyamar jadi orang lain. Hanzo ahli floating, mungkin dia bisa terbang. Sarutobi memiliki kemampuan ilusi yang bisa membingungkan musuhnya. Kazekage memiliki kemampuan summoning, mirip di Naruto, mungkin dia bisa memanggil makhluk hidup lain. Jigoku Benten memiliki kemampuan silencer gun, mungkin dia bisa menggunakan senjata untuk membungkam lawannya. Lalu ada Fujinan Reijin yang memiliki kemampuan oil wrestling atau teknik gulat dengan minyak. Lanjut ada Bishamon yang memiliki water droplet, dia bisa menggunakan air sebagai senjata. Lanjut ada Chome yang memiliki kemampuan paralysis yang bisa melumpuhkan lawannya. Terakhir ada Yazaemon yang memiliki kemampuan arrow yang bisa menyerang musuhnya dengan panah. Oke, dari samurai dan ninja kita lanjut ke Numbers. Numbers merupakan kelompok 10 makhluk eksperimen yang diciptakan untuk meniru ras raksasa kuno, tetapi hasilnya dianggap gagal. Para raksasa ini kemudian dibeli oleh Kaido dan menjadi bagian dari Beast Pirates. Secara kekuatan sebenarnya cukup general seperti raksasa kebanyakan. Numbers memiliki serangan yang sangat kuat, umur yang panjang, namun entah kenapa Numbers memiliki daya tahan yang cukup lemah jika kita bandingkan dengan raksasa kuno lainnya. Hal ini terbukti ketika Numbers dengan mudah dikalahkan oleh kelompok topi jerami. Oke, lanjut ke kelompok Gifters ya. Gampangnya Gifters adalah orang-orang yang dalam tanda kutip beruntung. Mereka adalah orang-orang yang berhasil mendapatkan kekuatan mirip Zoan setelah memakan buah Smile. Kenapa gue bilang beruntung? Karena persentase keberhasilan buah Smile hanya 10%. Nah, 90%-nya yaitu orang-orang yang gagal masuk ke kelompok bernama Pleasures. Oke, anyway, Gifters kurang lebih isinya ada 500 orang. Tapi yang muncul dan dijelaskan secara detail cuma ada 30. Oke, gue jelasin satu-satu secara singkat aja ya. Kita mulai dari Batman yang mendapatkan kekuatan Zoan Smile kelelawar. Artinya Batman bisa terbang dan punya pendengaran yang lebih kuat 6 kali lipat dari manusia biasa. Lanjut ke Gazelman yang mendapatkan kekuatan Zoan Gazelle atau sejenis antelope. Dengan kekuatan Zoan ini, Gazelman diketahui bisa berlari sejauh 200 km hanya dalam waktu 1 jam. Lanjut ke Alpaca Man yang mendapatkan kekuatan Zoan Alpaca. Dengan kekuatan Zoan ini, Alpaca Man bisa mengeluarkan ludah dengan kecepatan tinggi untuk menyerang. Lanjut ada Madiloman yang mendapatkan kekuatan Zoan Armadillo. Otomatis Madiloman mendapatkan kemampuan pertahanan dengan cangkangnya. Lanjut ada AGH Woman yang mendapatkan kekuatan Zoan kupu-kupu yang membuat dirinya memiliki kemampuan terbang. Oke, lanjut ke Cayman Lady yang mendapatkan kekuatan Zoan Cayman atau sejenis buaya. Kekuatan khusus Zoannya belum diketahui, tapi sebagai Mary, Cayman Lady memiliki topeng kertas aneh dengan tanda mata yang dapat memberinya kemampuan untuk mengamati lokasi dari jarak jauh. Cayman Lady juga bisa berkomunikasi dan menyiarkan suara orang lain melalui Mary lainnya. Oke, lanjut ke Visioner Ona yang mendapatkan kekuatan Zoan Python. Dengan Zoan ini dia bisa mengeluarkan lendir dari tubuhnya untuk memperlambat musuh dan dilanjutkan dengan menelannya. Lanjut ada Wan Yudo yang mendapatkan Zoan Puck atau anjing. Karena tubuh anjingnya yang kecil, Wan Yudo bisa berlari dengan cepat di roda hamster milik Black Maria dan menciptakan efek api di sekitar dirinya. Lanjut ke Horseman yang mendapatkan kekuatan Zoan kuda. Mereka biasanya memiliki tugas untuk mengirimkan pesan karena memiliki kecepatan yang cukup oke. Nah, Gifter sisanya sebenarnya nggak dijelasin secara detail di manga ataupun di anime, terutama kekuatan khususnya. Jadi gue cepet aja ya share di sini. Kalian bisa pause kalau mau lihat secara lengkap. Nah, sebenarnya selain kelompok Gifters dan Pleasures, ada juga kelompok lain bernama Waiters. Gampangnya mereka ini para kroco yang belum memakan buah Smile. Mereka lagi nunggu untuk
untuk mendapatkan kesempatan memakan buah smile. Oke, lanjut dari gifters, plashers, dan waiters, kita masuk ke jajaran kelompok yang bisa dibilang cukup elit bernama Shinichi. Nah, Shinichi gampangnya adalah gifters elit. Dia adalah orang yang punya tanggung jawab untuk memimpin para waiters, plashers, dan gifters. Jadi bisa dibilang Shinichi adalah pemimpin para kroco. Jumlah orang di kelompok Shinichi ada 15. Kita bahas satu-satu ya. Pertama ada Sheep's Head yang memiliki Zoan Smile domba. Efeknya untuk penyerangan, Sheep's Head bisa mengubah tangannya menjadi tanduk domba. Lanjut ada Ginrumi yang memiliki Zoan Smile tupai. Sejauh ini kemampuan yang Ginrumi tunjukkan adalah pipinya mengembang seperti tupai ketika dia memakan sesuatu. Tapi jujur gue juga nggak tahu gunanya apa. Oke, lanjut ke Basil Hawkins yang punya banyak kemampuan menarik. Dari mulai ramalan melalui kartu tarot, buah iblis hingga haki. Oke, gue coba bahas satu-satu ya. Kita mulai dari yang paling unik dulu, kartu tarot. Simpelnya Hawkins bisa meramal dengan sangat akurat dengan kartu tarot miliknya. Contoh ketika dia berhasil meramal kalau Supernova tidak akan mati ketika melawan Kizaru. Menariknya ketika dalam pertarungan Hawkins bukan hanya bisa meramal tapi bisa mewujudkan efek kartu tarot yang dia tarik. Kartu yang sama bisa memberikan efek yang berbeda tergantung Hawkins menariknya dalam keadaan tegak atau terbalik. Contoh ada kartu bernama The Hierophant. Kalau terbalik, kartu ini akan membuat kekuatan buah iblisnya, terutama kekuatan manusia jeraminya, jadi lebih kuat. Nah, tapi kalau tegak, kartu ini bisa membuat ada seseorang yang akan membantu musuhnya melarikan diri. Jadi bisa dibilang efek dari kartu tarot ini nggak selamanya menguntungkan Hawkins. Biar nggak kepanjangan, gue juga udah merangkum efek kartu Hawkins di sini. Jujur, gue agak bingung sama skill tarot milik Hawkins, karena setahu gue ini bukan berasal dari buah iblis, tapi entah kenapa kekuatan Hawkins ini benar-benar ajaib dan bisa ngasih efek yang nggak bisa dijelaskan. Oke, anyway, kita lanjut bahas buah iblisnya, Wara-Wara Nomi. Buah iblis Paramecia ini membuat Hawkins bisa mengendalikan jerami, dari mulai membuat armor, menciptakan senjata, hingga membuat patung untuk membantunya menyerang. Hal yang paling menarik adalah Hawkins bisa menciptakan boneka voodoo yang dihubungkan dengan orang lain. Efeknya, setiap luka besar yang diterima oleh Hawkins, rasa sakit atau efeknya akan dirasakan oleh orang yang terhubung dengan boneka voodoo-nya. Batas maksimal boneka voodoo yang bisa diciptakan berjumlah 10. Jadi bisa dibilang Hawkins bisa kebal terhadap 10 serangan besar dalam setiap pertempuran. Lanjut ada Hold'em yang memiliki kekuatan Zoan Smile singa. Salah satu teknik Hold'em yang cukup menarik adalah Shishinohi. Teknik ini membuat Hold'em bisa mengeluarkan api dari mulut singa di pinggangnya. Lanjut ke Speed yang memiliki Zoan Smile kuda. Kekuatan Speed menurut gua juga cukup menarik. Pertama, penglihatan Speed menjadi jauh meningkat. Dia mengklaim bisa melihat dengan jangkauan 350 derajat. Lanjut ke Dobon yang memiliki Zoan Smile Kudanil yang menurut gua jujur ini jelek banget. Serangan Dobon bisa dibilang cukup unik. Dobon biasanya akan menangkap atau mengurung musuhnya dengan mulut kudanilnya. Setelah itu, Dobon akan menyerang musuhnya di dalam mulut kudanil tersebut. Lanjut ada Daifugo yang memiliki Zoan Smile kalajengking. Dengan Zoan ini, Daifugo memiliki serangan yang cukup mematikan bernama Scorpion Death Needle. Teknik ini membuat Daifugo bisa menyengat musuhnya seperti kalajengking. Lanjut ke Babanuki yang memiliki Zoan Smile gajah. Teknik andalan Babanuki adalah Elephant Hakuson. Teknik ini membuat Babanuki bisa melepaskan bersin besar yang bisa menciptakan ledakan super kuat. Ledakan ini bahkan bisa membuat Luffy pingsan.
Lanjut ke Soliter yang memiliki Zoan Smile monyet. Karena memiliki lengan 6, Soliter bisa menggunakan semua lengannya untuk mendukung serangannya, contoh dalam menggunakan pedang. Lanjut ada Mary lainnya yaitu Bao Huang yang memiliki Zoan Smile tupai terbang. Kemampuannya sebagai Mary kalian udah tau lah ya, yaitu sebagai pengawas dan pelacak musuh. Kemampuan unik Zoannya belum diketahui. Nah, untuk Shinuchi lainnya tidak dijelaskan secara detail oleh Oda di manga ataupun di anime. Jadi kalian bisa cek rangkumannya di sini ya. Oke, lanjut ke kelompok Tobiroppo yang gampangnya adalah 6 Shinuchi terkuat. Semua Tobiroppo memiliki kekuatan Zoan kuno atau Ancient Zoan yang artinya dalam wujud Zoannya mereka memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih kuat daripada Zoan biasa. Selain itu, Ancient Zoan juga lebih cepat pulih dari luka. Oke, anyway, kita bahas satu-satu ya. Pertama ada Pechuan yang memiliki kekuatan buah iblis Zoan kuno Ryu no Mi model Spinosaurus. Sebenarnya jujur, Pechuan dalam wujud Zoan gak punya kemampuan khusus selain daya tahan tubuh, rahang, dan ekor yang sangat kuat. Nah, hal ini mirip dengan ulti yang memiliki Ancient Zoan Ryu no Mi model ini. Satu-satunya hal yang cukup menarik dari ulti adalah ulti pernah melumpuhkan Luffy dengan cengkramannya. Di luar dari buah iblis, ulti memiliki serangan unik bernama Wizugan. Basically, dengan Bushoshoku Haki, ulti akan mengantam kepala lawannya hingga menyebabkan tengkorak lawannya hancur. Lanjut ada Wushu yang memiliki Ancient Zoan Neko Nakonomi model Saber Tiger. Nah, karena Wushu merupakan mantan agen Cyberpol, Wushu menguasai gaya bertarung Rokushiki. Efeknya dalam wujud Zoan, Wushu bisa menggunakan taring super kuatnya untuk menciptakan gelombang kejut. Selain itu, cakarnya juga bisa memperkuat teknik Shigan miliknya. Next ada Black Maria yang memiliki Ancient Zoan Kumo Kumonomi model ini atau laba-laba karnivora kuno. Kemampuan Black Maria cukup bervariasi. Dalam wujud Zoan, dia bisa berjalan di dinding, memiliki duri beracun di kakinya hingga mengeluarkan jaring untuk menjebak lawannya. Nah, salah satu teknik misterius Black Maria adalah Illusion Mist. Jujur belum jelas apakah kemampuan ini berasal dari buah iblis atau bukan, tapi teknik ini bisa menciptakan kabut ilusi yang bisa membingungkan musuh-musuhnya. Contoh Robin yang jadi halu dan melihat ibunya sendiri, Clover hingga Saul ketika menghadapi Maria. Lanjut ada Sasaki yang memiliki Ancient Zoan Ryu no Mi model Triceratops. Kemampuan unik dari Sasaki adalah ketika dalam mode hybrid, Sasaki bisa memutar rumbai lehernya seperti baling-baling. Efeknya dalam kondisi ini Sasaki jadi sangat cepat. Nah, Tobiroppo terakhir adalah X-Drake yang memiliki Ancient Zoan Ryu no Mi model Allosaurus. Mirip seperti Pejuan, kemampuan X-Drake dalam wujud Zoan bisa dibilang cukup standar, yaitu fisik, ekor, dan rahangnya menjadi sangat kuat. Hal yang menonjol dari X-Drake justru taktikalnya. Bayangin aja dia berhasil menjadi penyusup dan dipercaya oleh Kaido untuk menjadi Tobiroppo. Setelah ketahuan, X-Drake bahkan masih bisa meyakinkan Luffy untuk menerimanya dengan memberitahu hubungannya dengan Kobe. Oh iya, selain itu X-Drake juga cukup mahir dalam menggunakan pedang dan kapak. Salah satu tekniknya bernama Excalibur. Oke, lanjut ke All Stars, para eksekutif tertinggi di Beast Pirates. All Stars terdiri dari 3 orang, Jack, Queen, dan King. Mereka adalah 3 orang terkuat kepercayaan Kaido, bahkan bisa dibilang semacam bodyguard pribadinya. Oke, kita mulai dari Jack dulu ya, yang memiliki Ancient Zoan Zouzou no Mi model Mammoth. Dengan buah iblis ini, Jack mendapatkan julukan The Drought atau kekeringan. Hal ini dikarenakan kekuatannya mampu menyebabkan kehancuran besar persis seperti kekeringan. Selain itu, kekuatan Jack juga disupport oleh rasnya, yaitu manusia ikan. Hal ini membuat Jack memiliki fisik yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Nah, tapi sayangnya kemampuan Jack ini nggak terlalu dieksplor dibanding All Stars lainnya. Sejauh ini kita hanya melihat Jack bisa menghancurkan sebagian kota hanya dengan mengayunkan belalainya. Lanjut ke Queen yang mungkin bisa dibilang anggota paling pintar. Queen merupakan ahli biologis. Dia bisa menciptakan berbagai virus
virus buatan hingga memodifikasi dirinya sendiri. Oke, gue coba bahas satu-satu ya. Pertama, Queen sejauh ini ditunjukkan sudah membuat 2 virus. Virus mumi yang membuat targetnya demam tinggi, pendarahan, dehidrasi, dan merasakan rasa sakit abadi, dan juga virus Ice Oni. Virus ini membuat targetnya diselimuti es dan efeknya mereka akan kehilangan kendali dirinya hingga akhirnya mati setelah 1 jam. Simpelnya ini mirip banget kayak virus zombie. Nah, lanjut untuk bagian memodifikasi dirinya, Queen berhasil menambahkan senjata-senjata keren ke dalam tubuhnya seperti laser, cakar, logam, tubuh yang bisa memanjang hingga roket. Nah, untuk buah iblisnya sendiri, Queen memiliki Ancient Zoan Ryuryunomi model Brachiosaurus. Selain peningkatan kekuatan fisik, salah satu kekuatan unik dari Queen adalah dia bisa memisahkan leher dan ekornya, sehingga dia bisa berubah menjadi bentuk ular yang memiliki lilitan super kuat. Oke, lanjut ke anggota favorit gua, King. Pertama, kita bahas hal yang paling spesial dari King, yaitu ras Lunarian. Selain menjadi salah satu ras paling langka, kekuatan ras Lunarians juga sangat unik. Pertama, Lunarians bisa menghasilkan dan memanipulasi api yang bisa digunakan dalam pertempuran. Salah satu teknik yang ditunjukkan King dan menurut gua keren banget bernama Omori Karyudon. Teknik ini membuat King bisa menciptakan naga api yang sangat besar. Nah, selain itu Lunarians juga punya keunikan lain. Ketika api di punggungnya menyala, kekuatan defensifnya akan jauh meningkat. Sedangkan ketika api di punggungnya mati, kecepatan King akan jauh meningkat, tetapi defensifnya jauh menurun. Untuk buah iblisnya sendiri, King memiliki Ancient Zoan Ryuryunomi model Pteranodon. Salah satu serangan uniknya adalah dengan menggunakan paruh yang dilipat ke dalam, lalu King akan melepaskannya dengan kekuatan penghancur yang sangat besar. Oke, akhirnya kita sampai ke Kapten Beast Pirates, Kaido, yang dikenal sebagai strongest creature atau makhluk terkuat di dunia. Kalau kita bahas kekuatan fisiknya, seperti yang kalian tahu, Kaido pernah mencoba membunuh dirinya sendiri dengan cara melompat dari pulau langit, tapi hal tersebut tidak melukai Kaido sedikit pun. Angkatan laut juga pernah menangkapnya dan menyiksanya sebanyak 18 kali serta mencoba mengeksekusinya sebanyak 40 kali. Tapi semua percobaan itu gagal dan tidak melukai Kaido sedikit pun. Bahkan pertama kali Kaido melawan Luffy, dia berhasil mengalahkan Luffy dan hampir membunuhnya hanya dengan 1 serangan. Kaido juga mampu bertahan ketika diberikan serangan bertubi-tubi dari pertarungan di Onigashima. Jadi udah kebayang lah ya, tubuhnya emang keras banget. Lanjut kita bahas kekuatan buah iblisnya, Mythical Zoan Uinomi model Seryu. Dengan buah ini, Kaido bisa berubah menjadi full beast form naga biru dan mode hybrid manusia setengah naga. Buah ini secara drastis meningkatkan kecepatan dan daya tahan tubuh Kaido yang sudah luar biasa. Salah satu teknik andalan Kaido adalah Bolo Breath. Dengan teknik ini, Kaido bisa melepaskan api dahsyat dari mulutnya yang bisa menghancurkan gunung dan istana. Selain untuk menyerang, Kaido juga bisa menciptakan awan api yang bisa dia gunakan untuk terbang dan mengangkat benda-benda lain di udara. Contohnya adalah ketika Kaido berhasil menerbangkan Onigashima. Nah, untuk hakinya sendiri, Kaido memiliki Haoshoku, Bushoshoku, dan Kenbunshoku haki. Hal yang paling unik dari Kaido adalah dia memiliki teknik bernama Shuron Hake yang akan aktif ketika dia meminum alkohol. Dalam mode mabuk ini, gerakan atau serangan Kaido menjadi sulit untuk diprediksi dan hakinya menjadi jauh lebih kuat. Nah, itu dia seluruh kekuatan dari Beast Pirates. Silahkan di komen jika ada informasi dari gua yang keliru atau salah ya. Terakhir, komen juga siapa kru Beast Pirates favorit kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.